Cincin Teh Uan, gembira sekali hari ini bisa berkumpul kembali dengan Anda semua. Hari ini kembali lagi kita akan membahas wejangan dari salah satu silvo yang hadir untuk memberi kita begitu banyak petunjuk ya. Dan pertama-tama 我学感谢天天师的老师您是牛的大大的各位点师的苦心栽培 dan kesempatan dari Anda semua. Hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama membahas salah satu wejangan dari Changsheng Tati. Nah, marilah kita bersama-sama melihat Zhentan dari Changsheng Tati ya. Nah, beliau mengawali kehadiran beliau dengan sebuah syair yang mengatakan Fu Feng Yang Chen Jin Cui Sha 落到喜日去水崖. Nah, beliau menggambarkan keadaan di mana angin berhembus ya dan mengangkat debu dan pasir yang ada. Kemudian debu dan pasir yang ada ini jatuh di sebuah tepian air, di mana tepian air itu adalah sebuah tempat yang dahulu pernah beliau datangi, begitu ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, 草木惊夏见枯黄，岁是何方冲年甲. Nah, biasanya kalau sudah sampai pada musim panas, kita tahu ya bahwasanya daun-daunan tuh rumput-rumputan akan mengering ya menjadi kuning karena panasnya musim panas itu ya. Nah, dan jika musim panas datang itu memberitahu kita bahwasanya 1 tahun sudah berlalu lebih dari setengah ya, dan 1 tahun sudah mau habis karena kan ada juga negara yang 1 tahun itu 4 musim ya, tidak seperti kita yang hanya 2 musim. Jadi itu ada musim semi, musim panas, musim gugur dengan musim dingin ya. Jadi kalau musim panas sudah berlalu ya, musim panas sudah berlalu, datanglah musim gugur, kemudian musim dingin itu menandakan bahwasanya 1 tahun sudah berlalu. Jadi Changsheng Tati bertanya kepada kita semua ya. Jadi setahun demi setahun terus berlalu. Sebenarnya kemana perginya waktu yang berlalu ini gitu ya. Jadi dalam hidup kita ya, sehari demi sehari terus berlalu ya. Nah, kemana perginya waktu yang sudah berlalu ini ya. Nah, jadi beliau mengatakan 生来死去多少劫，东西南北何处家. Nah, jadi dari kita lahir sampai kita mati ya, beliau menanyakan ya itu memerlukan waktu berapa lama. Ya, mungkin ada orang waktunya agak panjang ya, mungkin 100 tahun. Mungkin ada orang yang waktunya singkat hanya belasan tahun saja ya. Nah, kita tidak tahu ya, kita tidak tahu berapa lama waktu yang kita miliki ya dari lahir hingga mati ya. Kita belum tidak tahu. Nah, beliau juga menanyakan kepada kita ya. Jadi di dunia yang begitu besar ini ya, setelah kita meninggal, apakah kita akan ke timur, ke barat, ke selatan, atau ke utara? Ya, jadi di manakah kampung halaman kita ya? Jadi maksud dari Changsheng tadi, kampung halaman ini adalah setelah kita meninggal, kita akan kemana? Apakah Anda sudah mengetahui setelah kita meninggal itu kita akan kemana? Jadi ini perlu kita renungkan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, kemudian beliau mengatakan 人生八苦尽七味，思量且是真与假. Nah, agama Buddha mengajarkan bahwasanya ada 8 penderitaan dalam hidup kita yang sudah pasti akan kita alami. Ya. Jadi ke 8 penderitaan yang sudah pasti akan kita alami itu apa saja? Itu adalah lahir, ya, lahir ya. Jadi kita setiap orang datang ke dunia ini dengan proses kelahiran kan begitu ya. Jadi pertama kita begitu lahir kita sudah menderita. Coba kita lihat adakah bayi yang lahir dengan keadaan tertawa? Tidak ada ya. Pasti semua bayi lahir dengan menangis kan begitu ya. Karena dia tahu ya, bayi ini tahu bahwasanya datang ke dunia ini itu adalah sebuah penderitaan. Jadi dari kita lahir kita sudah mengalami penderitaan karena lahir.
Nah, setelah kita lahir, kita pasti akan melalui proses apa lagi? Proses tumbuh ya, tumbuh dewasa, kemudian menjadi tua. Jadi setelah kita menjadi tua ya itu juga sebuah penderitaan ya. Jadi dulunya yang masih sui tabo ya, yang tauba kan gitu ya. Tiba-tiba sudah hilang kecantikannya, hilang ketampanannya. Yang dulunya gesit ya, bisa lari ke sana kemari, bisa manjat tinggi ya, bisa melompat dengan sesuka hati, jalan sangatlah cepat. Tiba-tiba kok gerakannya jadi begitu lambat. Nah, dulunya ya sangat kuat, bisa mengangkat apa saja. Sekarang kok jadi tidak bertenaga ya. Naik tangga saja sudah ngos-ngosan. Nah, ini adalah bukti bahwasanya kita sudah tua dan kita pasti akan mengalami penderitaan karena sudah menjadi tua ini. Ya. Ketiga itu adalah sakit. Ya, sakit. Tidak ada manusia yang tidak pernah sakit ya. Tidak ada. Dari bayi yang baru lahir saja itu pasti akan sering mengalami sakit, apalagi bayi ya. Terlalu dingin dia sakit, terlalu panas dia sakit, mau tumbuh gigi dia sakit, makan terlalu kenyang dia sakit, kan begitu ya. Jadi dari lahir saja kita sudah pasti akan mengalami penderitaan sakit ini. Dan saya yakin tidak ada orang yang mau sakit ya, karena nggak ada orang yang karena sakit dia bahagia, tidak ya, tidak bahagia ya, karena sakit itu sangat menderita ya, sangatlah menderita sekali. Kemudian mati ya. Nah, kalau mati kita belum mengalaminya, tetapi sudah pasti akan kita alami suatu hari nanti ya. Kemudian penderitaan karena berpisah dengan yang dicintai ya. Jadi biasanya kalau orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, pastinya kita mau ya selalu bersama dengan kita. Tetapi karena keadaan tertentu kita harus berpisah dengannya. Nah, ini akan membuat kita menderita. Dan sepanjang kehidupan kita, kita pasti akan pernah mengalaminya ya, itu perpisahan dengan orang yang kita cintai atau perpisahan dengan hewan kesayangan kita ya gitu ya, atau benda kesayangan kita gitu. Nah, itu juga salah satu penderitaan. Kemudian yang keenam adalah bertemu dengan yang dibenci. Menderita tidak menderita, udah membencinya kan, tidak suka melihatnya, tapi setiap hari harus melihatnya kan. Pasti menderita, tidak senang ya, hatinya tidak enak, kesal kan. Nah, itu juga salah satu penderitaan ya, yaitu bertemu dengan yang dibenci. Nah, kemudian yang keenam adalah yang ketujuh adalah tidak memperoleh yang diinginkan. Itu menderita tidak menderita ya. Contohnya ya anak-anak dia maunya setiap akhir pekan dibawa papa mamanya pergi jalan-jalan. Nah, kalau papa mamanya tidak membawa dia pergi jalan-jalan, pasti sedih, pasti marah kan begitu ya. Nah, itu adalah salah satu penderitaan. Kemudian yang dewasa ya, contohnya ingin membeli sesuatu tapi belum sanggup membelinya atau tidak sanggup membelinya ya. Nah, kemudian yang wanita ya melihat baju cantik, dia mau beli, cuma tinggal satu dan sudah dibeli oleh orang lain. Pasti kesal, pasti sedih ya. Nah, itu adalah penderitaan karena tidak memperoleh apa yang diinginkan. Kemudian yang kedelapan adalah penderitaan yang timbul dari 5 unsur ya. Kelima unsur itu apa saja? Kita lihat ya, kelima unsur itu adalah jasmani, perasaan, persepsi, tindakan, dan kesadaran. Nah, kita lihat dulu unsur yang pertama, itu adalah unsur jasmani. Nah, unsur jasmani itu apa saja? Unsur jasmani itu adalah mata, telinga, hidung, mulut ya, mulut, kemudian tubuh jasmani ini dan pikiran kita. Nah, kenapa keenam hal ini bisa menimbulkan penderitaan pada diri kita? Karena contohnya ya, mata kita melihat sesuatu, telinga mendengar sesuatu, hidung mencium sesuatu, ya kan? Kemudian mulut makan, sukanya makan yang enak. Jasmani ya, badannya suka berpakaian yang indah-indah. Pikiran ya, kita suka memikirkan hal-hal yang indah-indah. Tapi apakah semuanya selalu sesuai dengan keinginan kita? Belum tentu ya, belum tentu sesuai dengan keinginan kita ya. Kalau sesuai dengan keinginan kita, kita senang. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita akan sedih, akan marah ya. Nah, begitulah ya, dari jasmani bisa menimbulkan penderitaan. Nah, kemudian dari jasmani kita,
ya. Dari jasmani ya, adanya kontak dengan jasmani kita itu akan menimbulkan perasaan ya, perasaan. Jadi perasaan, apakah perasaan senang, perasaan sedih ya, perasaan marah kan. Nah, jadi karena dari kontak dari jasmani timbul perasaan. Contohnya ya, kita pakai contoh saja supaya lebih mudah. Contohnya seorang wanita ya. Contohnya saya pergi ke mall, saya melihat baju yang indah, yang bagus ya. Jadi kemudian saya melihat baju yang bagus ya, baju indah, bagus, itu berarti kan dari mata saya kan. Mata saya melihat baju yang indah. Kemudian karena melihat baju bagus, baju indah, saya senang. Ya, itu adalah perasaan. Ya, itu adalah perasaan. Kemudian setelah merasa senang, muncul persepsi ya, persepsi. Wah, kalau saya memakai baju ini, ya, kalau saya memakai baju ini, nah pasti sangat bagus sekali, pasti sangat cantik sekali ya, sehingga muncul persepsi begitu. Kemudian setelah adanya persepsi begitu, maka akan muncul tindakan, ya, akan muncul tindakan. Karena saya merasa saya pakai baju itu akan sangat cantik, pastilah saya ingin membelinya, kan begitu ya, ingin membelinya. Nah, jadi setelah saya ingin membelinya, kalau saya sanggup membelinya, saya bisa membelinya, ya, pasti saya akan senang ya, akan bahagia. Nah, ada memori, yaitu kesadaran, memori yang bagus dalam pikiran saya ya. Tetapi jika tidak, bagaimana? Contohnya, saya ingin membelinya, tapi terlalu mahal. Saya nggak sanggup membelinya. Ya, saya nggak sanggup membelinya. Saya sanggup membelinya, tapi tidak ada ukuran yang sesuai dengan saya. Sehingga saya tidak berkesempatan untuk mendapatkan baju itu. Nah, sehingga dalam memori saya itu adalah memori yang tidak bagus. Karena saya sedih, karena saya tidak senang, karena tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Sehingga dalam memori saya ada sebuah memori sedih ya. Nah, itulah yang menimbulkan penderitaan. Sehingga dari 5 unsur ini ya, itu bisa menyebabkan kita merasa menderita. Nah, jadi kedelapan penderitaan ini, ya, kedelapan penderitaan ini sudah pasti akan kita alami. Ya, sudah pasti akan kita alami. Dan di sini Changsheng tadi menekankan bahwasanya dari 8 penderitaan yang sudah pasti akan kita alami ini, kita sudah mengalaminya sebanyak 7 penderitaan. Kenapa 7 penderitaan? Karena kita kan belum mengalami penderitaan karena mati, ya, kita masih hidup ya, sehingga Samsul tadi menekankan bahwasannya kita sudah merasakan 7 penderitaan ini ya. Jadi setelah kita rasakan 7 penderitaan, cobalah ya kita renungkan dengan sebaik-baiknya. Kita renungkan, kita kenali ya apa yang sebenarnya yang sejati yang harus kita kejar dengan yang palsu yang harus kita buang ya, yang harus kita jauhi ya. Jadi saya yakin kita juga sudah tahu ya yang sejati dengan yang palsu ya. Yang sejati itu adalah yang abadi, yang tidak akan rusak ya, berapa lama pun ya tidak akan rusak dan abadi selamanya, itu adalah rohani kita. Sedangkan yang palsu itu adalah dia bisa rusak, dia bisa hilang, dia bisa hancur ya, baik dalam masa yang panjang ataupun pendek ya. Itu adalah apa? Itu adalah segala sesuatu yang ada di duniawi ini ya. Hanya yang berada di surgawi yang abadi, yang berada di nirwana yang abadi. Sedangkan yang berada di duniawi ini tidak ada yang abadi ya. Jadi kita harus merenungkannya dan mengenali dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kedelapan penderitaan ini tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sudah pasti akan kita alami. Ya, tapi ada juga penderitaan yang belum tentu akan kita alami ya. Contohnya penderitaan karena peperangan, ya, penderitaan karena kemalangan, sorry, karena kelaparan ya, penderitaan karena kelaparan, kemudian penderitaan karena malapetaka yang disebabkan oleh manusia ya. Jadi itu semua belum tentu ya, belum pasti kita alami ya. Dan seperti kita berada di Indonesia ya, kita sangat bersyukur tidak pernah kita sejak Indonesia merdeka
ya. Jadi kita tidak lagi mengalami peperangan. Sehingga saya yakin ya, kita semua yang berada di sini ya pasti belum pernah mengalami penderitaan karena perang ya. Jadi itu juga ada ya penderitaan yang belum pasti ataupun yang tidak pasti. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Chang tadi mengatakan, Wunan, saya adalah Nanji Shouxing ya. Nah, Nanji Shouxing beliau memiliki sangat banyak gelar kebudayaan ya. Jadi beliau menggunakan namanya yaitu Nanji Shouxing yang biasanya kalau dalam masyarakat dikenal dengan Fulu Shou. Shou ya, yaitu yang panjang umur ya. Jadi kan ada tiga dewa ya, yaitu dewa rezeki, dewa kekayaan, dan dewa panjang umur. Nah, jadi Nanji Shouxing beliau adalah dewa panjang umur yang kalau di dalam wihara kita disebut dengan Changsheng Tati ya. Changsheng Changsheng Tati juga adalah dewa panjang umur ya. Kenapa kita mengatakan beliau adalah dewa panjang umur? Karena ya, beliau pernah mengatakan bahwasanya beliau sudah melihat ya alam semesta ini dari hampa ya, dari belum terbentuk sampai hancur total. Sampai hancur total ya. Bukan hanya sekali saja beliau melihatnya, tapi sudah berulang kali beliau melihatnya. Coba kita bayangkan ya, seberapa panjangnya usia beliau. Satu siklus terbentuknya alam semesta dari hampa sampai hancur total itu memerlukan waktu 129.600 tahun. Nah, 129.600 tahun itu sudah cukup panjang ya bagi kita manusia biasa. Dan Dewa Panjang Umur, Changsheng Tati, beliau melihatnya berulang kali, sudah beberapa kali beliau melihatnya. Jadi coba kita bayangkan, kita bisa membayangkan seberapa panjangnya usia beliau ya. Beliau umurnya sangatlah panjang sekali. Sehingga ya beliau biasanya kalau datang ke wihara, beliau memanggil kita dengan sebutan pau-pau ya. Pau-pau ya yaitu bayi ya, para bayi ya. Karena di mata beliau seberapapun usia kita ya, di mata beliau kita masih seperti seorang bayi bagi beliau karena usia beliau yang benar-benar sudah sangatlah panjang sekali. Nah, baik, beliau mengatakan Fengling Mu Chi Jiang Zhi Fo Lou ya. Jadi beliau menerima titah dari Ibunda Suci datang ke wihara ya. Can Kou Mu Zuo Zai Wei Pi Suo Heng Heng. Nah, jadi beliau datang tetap memberi hormat dulu ya, memberi hormat dulu kepada Ibunda Suci, barulah beliau lanjut memberi wejangan. Nah, kita lihat di sini ya, beliau apanya kata seru beliau itu adalah heng heng ya. Eh, Kalau sebelumnya kita sering melihat haha, nah di sini beliau menggunakan heng heng ya. Jadi karena beliau usianya sudah agak besar ya, sudah sangat panjang usianya, sehingga beliau tidak menggunakan kata seru haha ya. Nah, kita lihat apa yang beliau sampaikan kepada kita. Beliau mengatakan, 文书相契见圣贤，低心礼行至善谦. Nah, kita biasanya diminta ya untuk membaca kitab suci kan. Jadi membaca kitab suci yang berisi dengan kebijaksanaan dari para suci ya, kebijaksanaan dari para suci. Kita jangan hanya membaca ya. Jadi kita harus mempelajarinya dengan sebaik-baiknya, kemudian mempraktekkannya dengan rendah hati ya. Barulah bisa mendapatkan manfaat yang sebenarnya dari isi kitab suci tersebut sehingga membuat kita menjadi semakin baik. Nah, kemudian 收拾精神，好学道，去恶扬善，大义勉ya. Nah, jadi kita belajar ya, belajar akan Dharma ini, belajar akan Tao ini ya. Kita ingat ya, kita harus tahu bahwasanya belajar itu harus menggunakan semangat ya. Kita harus semangat belajar ya. Nah, pernah suatu kali murid Konfusius ya, awal-awalnya dia belajar ya, itu berguru kepada Konfusius. Dia sangatlah lesu, tidak bersemangat ya, sangat lesu, tidak bersemangat. Tetapi setelah belajar tidak lama, dia
menjadi penuh dengan semangat. Sehingga murid yang lain bertanya kepadanya, "Kenapa kamu menjadi begitu semangat?" Katanya, "Awalnya saya bingung mau belajar atau tidak ya. Karena ajaran dari Konfusius itu tidak pernah mengajarkan muridnya untuk bagaimana menjadi kaya. Jadi sama seperti dharma yang kita dalami ya, kita pelajari, ya, yang kita praktekkan juga begitu ya. Para Shenpo tidak pernah mengajari kita untuk menjadi kaya. Tetapi ya, baik Konfusius maupun para Shenpo ya, itu mengajari kita ya untuk bagaimana menjalani hidup ini dengan cara yang benar ya, dengan cara yang benar. Jadi begitu juga dengan murid Konfusius ya. Jadi dia bingung, apakah saya mau lanjut belajar ajaran Konfusius atau saya mau pergi berbisnis ya, supaya bisa menjadi kaya ya. Tetapi akhirnya setelah dia mendalami Dharma, ya, dia memilih untuk terus menjadi murid Konfusius ya. Dan pada saat itu dia belajar dengan penuh dengan semangat. Nah, hari ini ya kita mendengarkan Dharma, kita mempelajari Dharma ya, kita harus belajar bagaimana untuk menyeimbangkan urusan suci kita dengan urusan duniawi kita ya. Jadi kita harus menyeimbangkan keduanya. Pada saat kita sudah benar-benar bisa menyeimbangkan keduanya, barulah kita bisa ya penuh dengan semangat untuk terus ya mendalami Dharma ya, untuk terus belajar Dharma ya. Jadi apalagi ya, kita tahu bahwasanya dharma yang kita pelajari itu, jika benar-benar kita baurkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan membawa manfaat yang sangat besar ya bagi kehidupan kita, baik dari sisi duniawi maupun sisi suci kita ya. Sehingga Changsheng tadi meminta kita ya untuk membuang semua kebiasaan buruk kita, semua perilaku buruk kita ya, itu kita buang ya. Kemudian kita harus mengembangkan kebaikan ini secara meluas ya. Jadi kita harus menyampaikan ya kebaikan ini, melakukan, mempraktekkan ya. Kemudian mengajak orang lain untuk melakukannya bersama dengan kita ya. Semakin banyak orang yang kita ajak, maka saya yakin masyarakat akan menjadi semakin baik. Kita lanjutkan. 佛地清烟有缘矣，自导良知路真言. Nah, jadi ya kita menyebarkan kebaikan ya, kita juga yang harus mengajak orang-orang yang berjodoh dengan kita untuk datang ke wihara bersama-sama dengan kita, untuk mendengarkan dharma bersama-sama dengan kita ya, karena hal baik ini jangan hanya sampai pada diri kita ya, tapi harus juga ya kita bawa orang-orang yang berjodoh dengan kita untuk sama-sama mendapatkan dharma yang begitu baik ini ya. Kemudian mendengarkan dharma ya itu kita gunakan untuk apa? Untuk membimbing hati nurani kita. Barulah bisa ya menunjukkan wujud asli kita. Kita harus tahu ya bahwasanya kita itu ya, hati nurani kita itu sebenarnya bersih. Ya, hati nurani kita sebenarnya bersih ya. Hanya saja dia tertutupi oleh duniawi. Debu-debu duniawi ini mengotori hati nurani kita. Sehingga kita harus menggunakan siraman dharma untuk membersihkan hati nurani kita. 本来自在心田处，内外求心，舍救先. Nah, jadi hati nurani kita yang berada di ladang hati yang awalnya bersih ini, ya, yang dimana sekarang sudah menjadi kotor, itu kan harus kita bersihkan, ya, harus kita bersihkan. Nah, untuk membersihkan hati nurani kita ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kebiasaan-kebiasaan buruk lama kita itu harus kita buang. Ya, jadi Syamsul tadi mengingatkan kita bahwasanya ingin membersihkan hati nurani ya pertama-tama adalah kebiasaan buruk itu harus dibuang ya. Kebiasaan buruk itu jangan lagi dilakukan ya. Dengan begitu barulah kita bisa ya menerima hal-hal yang baru ya, hal-hal yang baru. Itu sama ya, sama seperti kita ya, contohnya pakaian kita saja. Kalau pakaian lama kita tidak buang ya, maka pakaian baru tidak akan datang, kan begitu ya. Sehingga yang buruk kita buang, kita ganti dengan yang bagus ya. Itulah barulah hidup kita bisa menjadi lebih baik. Baik, kita lanjutkan. 欲学真理，先放下偏见执着，抛一边. Nah, ingin belajar Dharma, pertama-tama adalah jangan punya
prasangka buruk. Kemudian jangan punya kemelekatan, yaitu terikat pada sesuatu hal. Ya, jadi prasangka buruk. Ya, saya yakin bahwasanya kita sering mendengar di luar ya. Kita sering mendengar di luar bahwasanya ada rumor, begitu banyak rumor mengenai keburukan dari sebuah wihara, apalagi wadah ketuhanan ya. Apalagi wadah ketuhanan itu sangat banyak ya. Nah, jadi sehingga ya prasangka buruk kita membuat kita terikat ya, membelenggu ya, membelenggu diri kita sehingga kita tidak mau untuk memahami sisi sebenarnya dari wihara, dari wadah ketuhanan. Karena pertama-tama sudah memiliki prasangka buruk ini. Ya, sudah memiliki prasangka buruk ini. Tetapi setelah ya, Husya ingin bertanya kepada Anda semua, ya, setelah ya Anda mendengarkan seminar kunci ini setelah berkali-kali ya, nah, apakah Dharma yang sudah Anda dengar ini ya, itu sudah merubah prasangka buruk Anda? Ya, saya yakin itu sudah ya, sudah membuang prasangka buruk tersebut. Ya, Em, karena memang saya yakin kita semua orang sudah pernah mendengar rumor yang tidak baik dari sebuah wadah ketuhanan. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan kepada kewecaren sekalian ya, kewecaren, jika Anda mendengar adanya rumor-rumor yang tidak baik ya, jangan membuat rumor yang tidak baik ini membelenggu Anda dengan prasangka dari hati Anda sendiri. Ya, dan karena kalau begitu Anda tidak bisa benar-benar mendalami dharma. Ya, jadi jika ada Anda mendengar hal-hal demikian, Anda boleh menanyakan ya, menanyakan kebenarannya kepada para senior Anda ataupun kepada para pandita ya, kepada para atasan ya. Jadi supaya jangan sampai Anda memiliki prasangka buruk yang menghalangi mm, jalan Anda untuk mendalami Dharma ya. Sehingga di sini Tati menekankan supaya kita membuang semua prasangka buruk tersebut. Kemudian prasangka itu yang membuat kita terbelenggu ya, membelenggu diri kita. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, Tati mengatakan ya, 生于尘中喜气然，三毒侵扰 Zhongnan. Nah, kita berada di duniawi ini ya. Jadi dunia ini ya adalah duniawi yang penuh dengan kekotoran. Ya, kita penuh dengan kekotoran yang sehingga menodai diri kita. Itu menodai rohani kita ya, menodai rohani kita. Sehingga kita lihat ya, begitu banyak hal ya, kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat rohani kita ini menjadi kotor ya. Kenapa bisa begitu? Karena manusia memiliki 3 racun. Masih ingat dengan 3 racun ini apa saja dari 3 racun ini? Apakah Anda masih ingat? Ya benar ya, yaitu tan, chen, ce. Tan yaitu keserakahan, kemudian chen itu adalah emosi, kemudian ce itu adalah kebodohan batin. Ya, nah tan ya, nah seseorang yang memiliki keinginan yang berlebih itu adalah serakah. Ya. Memiliki keinginan itu sudah pasti ya, tapi kalau keinginan itu adalah keinginan yang mendasar ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita ya, itu tidak termasuk serakah. Tetapi kalau kita memiliki keinginan yang lebih dari apa yang kita butuhkan, itu adalah serakah. Ya, itu adalah serakah. Contohnya ya, contohnya, eh, saya 1 bulan ya 10 juta sudah cukup ya. Nah, Anda ingin supaya ada sedikit tabungan. Baiklah, supaya ada sedikit tabungan, saya 1 bulan 15 juta ya, 15 juta. Tetapi kalau Anda menginginkan sampai 30 juta, 50 juta, itu sudah menjadi serakah. Ya, itu sudah menjadi serakah. Nah, kemudian emosi ya, emosi. Setiap orang pasti ya memiliki emosi. Tetapi ada orang yang bisa mengendalikan emosinya. Ada orang yang sedikit saja dia sudah emosi, dia sudah marah-marah ya. Hal kecil saja sudah bisa membuatnya marah
Ya. Mungkin dia ada orang yang mengatakan, mau bagaimana lagi? Saya ini dari dulunya ya begini. Nah, saya memang tukang emosi, saya memang tukang marah. Ya, ingat, rohani kita itu suci, rohani kita itu bersih. Tidak ada emosi dalam rohani kita. Nah, kenapa seseorang bisa mudah emosi? Ya, itu karena adalah karma bawaan dari kehidupan sebelumnya. Ya, itulah yang membuat dia pada kehidupan ini emosi. Ya, sehingga kita harus mengembalikan rohani kita yang bersih dengan cara membuang emosi ini. Bukan tidak bisa dibuang, bukan tidak bisa dikendalikan. Bisa, emosi bisa dikendalikan ya. Seperti dulu saya pernah mengatakan ya, saya dulu juga tukang marah, saya dulu juga tukang emosi ya. Tapi setelah mendengarkan Dharma, saya sadar ya emosi itu tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya sehingga ya saya menulis sebuah kalimat di meja kerja saya ya, yang isinya adalah emosi adalah menggunakan kesalahan orang lain untuk menghukum diri saya sendiri. Coba kita pikirkan, kenapa kita bisa marah? Kenapa kita bisa emosi? Karena kita merasa bahwasannya orang itu melakukan kesalahan, kan begitu ya. Ya, kita merasa dia melakukan kesalahan sehingga kita marah. Nah, pada saat kita marah-marah, yang susah siapa? Yang menderita siapa? Ya diri kita kan. Jadi kenapa dia yang salah, malah kita yang dihukum? Kan begitu. Sehingga dari situlah ya saya setiap akan marah, setiap akan emosi, saya membaca kalimat itu ya. Jadi sangat bersyukur ya kan ya, perlahan-lahan saya bisa mengurangi emosi saya. Ya, jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwasannya bila kita suka emosi ya, jangan ya beralasan bahwasannya saya memang sudah begitu ya. Jangan beralasan begitu. Karena emosi bisa dirubah ya, emosi itu bisa diubah ataupun diperbaiki asalkan Anda berkeinginan atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kebodohan hati ya, yaitu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sejati dan mana yang palsu ya. Jadi kalau ketiga racun ini masih ada di dalam diri kita, maka hati kita pasti tidak bisa tenang ya. Nah, kalau hati tidak bisa tenang, bagaimana? Nah, bagaimana? Nah, di sini Changsheng tadi akan mengajar kita ya, apa yang harus kita lakukan jika hati kita tidak tenang. Pertama-tama adalah beliau mengatakan ya, "Yi duan fan nao, jin fan nao, she de bu she, fang tan ran." Nah, kita ingin membuang semua kegalauan di dalam pikiran kita, ya. Kita ingin ya membuang semua masalah di dalam pikiran kita, ya, kekhawatiran yang ada dalam diri kita. Pertama-tama kita harus cari dulu akar permasalahannya ada di mana. Itu yang pertama harus kita lakukan. Jadi kita harus buang dulu akar kekhawatiran kita. Ya. Contohnya seperti tadi ya. Saya marah karena karyawan saya melakukan kesalahan. Berarti kan akarnya adalah dia melakukan kesalahan. Nah, saya harus memikirkan cara bagaimana supaya dia tidak mengulangi kesalahan tersebut lagi. Ya, contohnya lagi, ya, orang tua sangat mengkhawatirkan anak-anaknya ya. Bahkan ya, anaknya yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, dia pun tetap mengkhawatirkannya. Ya. Nah, kita harus berpikir ya sebagai orang tua kita harus berpikir anak kita sudah dewasa ya, sudah seharusnya dia mandiri. Jadi kita tidak perlu lagi terlalu mencampuri kehidupannya. Nah, di situ maka akan perlahan-lahan ya kekhawatiran kita akan berkurang. Kemudian adalah merelakan yang tidak bisa direlakan ya, merelakan yang tidak bisa direlakan. Apalagi kita wanita ya, kita wanita selalu mengatakan aduh ini bajunya masih bagus, jangan dibuang lah, mana tahu nanti saya jadi kurus, bisa pakai lagi, kayak gitu. Kemudian disimpan, disimpan ya. Makanya itulah kenapa lemari wanita itu selalu penuh, ya, nggak pernah kosong, selalu penuh ya. Meskipun lemarinya penuh, dia selalu mengatakan, ayo wabu sangat
Kenapa begitu? Karena yang sudah tidak bisa dia pakai lagi, nggak rela dia buang, ya gitu ya, nggak rela ya. Jadi kita harus belajar untuk merelakan, ya, terus belajar untuk merelakan. Jadi dengan belajar merelakan, ya, kita barulah bisa bebas, ya. Sehingga ya, yang berlalu biarlah berlalu, ya. Jadi kalau bagi sebagian orang yang sering terpikir oleh hal-hal yang sudah lewat, ya itu akan membuat dia penuh dengan kekhawatiran, ya. Jadi sehingga yang sudah lewat itu jangan dipikirkan lagi, ya jangan dipikirkan lagi, biarlah berlalu, ya. Dengan begitu batin kita barulah bisa bebas. Ya, kita lanjutkan. 除了欲望清明性 lang-lang sintai fat quan. Nah, hasrat ya, hasrat berlebih itu harus kita buang ya. Jadi seseorang kalau punya hasrat, hasrat yang sesuai kebutuhan itu boleh, itu wajar ya, itu normal. Tetapi hasrat yang berlebih yang di atas kebutuhan kita itu sudah menjadi serakah ya. Jadi hasrat itu harus dibuang ya. Kemudian kita harus sering mengintrospeksi diri ya. Karena dengan introspeksi diri kita tahu kekurangan kita tahu em, kita tahu kesalahan kita, barulah kita bisa memperbaikinya untuk menjadi lebih baik. Dengan demikian ya, perlahan-lahan rohani kita akan semakin bersih, semakin cemerlang. Kemudian, 念想不惊圣贤志，经典智慧永流传. Nah, kita kan belajar ya, kita belajar dari kitab suci para budiman ya. Contohnya seperti kitab suci dari Confucius ya, ajaran Confucius, kemudian ajaran Mengzi ya. Nah, ataupun ajaran dari ya para suci yang lainnya kan begitu ya. Nah, jadi kearifan mereka yang tertuang dalam eh, kitab suci itu ya, itulah yang kita pelajari. Dan kita lihat ya, itu diwariskan sampai sekarang. Coba kita bayangkan ya, Confucius ya sampai sekarang itu usianya sudah kitab sucinya sudah diwariskan selama 2000-an tahun ya. Kemudian juga Buddha Sakyamuni juga begitu ya, juga sudah 2000-an tahun ya, 2500-an tahun ya. Jadi karena kearifan mereka itulah barulah kita sampai hari ini masih mengenal beliau ya. Jadi dari sini Changsheng Tati ingin menekankan bahwasanya yang perlu kita wariskan kepada generasi penerus ya itu bukanlah kekayaan. Ya ingat, bukanlah kekayaan, tetapi apa? Yaitu kebajikan. 得者后人力典范，教导人我品性端. Ya. Nah, jadi kita harus ya menjadi teladan yang baik, seperti para suci, para budiman yang menjadi teladan yang baik bagi kita ya, bagi perjalanan hidup kita. Nah, kita juga harus menjadi teladan yang baik bagi generasi penerus kita ya. Jadi kita harus ya menggunakan diri kita menjadi teladan untuk mendidik kita ataupun mendidik orang lain ya untuk memiliki sifat dan perilaku yang benar. 名利追逐非尽坏，道德沦丧如何挽? Nah, Chongsheng tadi mengingatkan kita bahwasanya mengejar nama dan kekayaan itu bukanlah salah, tidak salah, ya, tidak salah. Di zaman sekarang, meskipun kita adalah seorang pembina diri, kita boleh mengejar nama, kita boleh mengejar kekayaan, kita boleh mengejar kedudukan, tidak masalah ya, tidak masalah. Karena tidak selamanya mengejar nama dan kekayaan itu buruk. Ya. Tetapi kalau kita mengejar nama dan kekayaan dengan cara yang tidak benar, ya, dengan cara contohnya menipu, ya, ataupun cara yang melanggar hukum, ya, melanggar etika hidup, ya. Nah, jika kita melakukan hal tersebut, maka moral di dalam diri kita sudah hilang, ya. Hati nurani kita sudah terkotori. Bagaimana kita mengembalikannya? Nah, disinilah Samsul tadi mengingatkan kita ya, bahwasanya mengejar nama dan kekayaan itu haruslah dengan cara yang benar. Ya, ingat, dengan cara yang benar. Jadi kalau kita ingin mengejar kekayaan ya dengan jalan pintas, ingat ya, tidak ada uang yang bisa didapatkan dengan mudah di dunia ini.
Ya, jadi kita jangan berpikir untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan nama dan kekayaan. Ya, nah kita lanjutkan ya. Nah, 谋得天下利天下，大化善举，功德焉. Nah, kita Changsu tadi mengatakan bahwasanya kita boleh mengejar nama dan kekayaan, boleh mengejar kedudukan, boleh mengejar harta ya. Tetapi setelah harta, kedudukan, kekayaan, nama semua itu sudah kita dapatkan, ingatlah untuk memberi manfaat bagi dunia ini ya, bagi masyarakat ini ya. Jadi kita gunakan kedudukan kita, kita gunakan harta kekayaan kita ya untuk melakukan kebaikan. Ya, kita melakukan kebaikan secara meluas ya. Jadi kebaikan itu bukan hanya ditujukan pada eh, orang-orang tertentu saja, tetapi kebaikan itu harus dilakukan ke seluruh masyarakat luas ya. Barulah bisa mendatangkan pahala ya. Sehingga kita pembina ya, kita pembina boleh ya kita melakukan kita boleh ya menjadi seseorang yang memiliki kedudukan, contohnya menjadi pejabat gitu ya, boleh tidak masalah ya, boleh menjadi pejabat, boleh kita berbisnis, boleh ya, boleh berbisnis ya, tidak masalah selama apa yang kita lakukan itu sesuai dengan moral kehidupan ya, selama sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan hukum, sesuai dengan dharma kebenaran. Kemudian setelah yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk eh, kebaikan ya, kita gunakan untuk kebaikan. Kita memberi manfaat besar bagi umat manusia ya. Contohnya kita beramal ya, kita berdonasi ya. Nah, kita membantu orang yang kurang mampu. Nah, di situ akan mendatangkan pahala bagi kita. Nah, baik, kita lanjutkan. Chansu tadi ya, beliau mengatakan tan若为求私心事，成事作凶冤业单. Nah, beliau mengatakan tapi ya, kalau kita mengejar harta kekayaan, mengejar nama kedudukan demi pribadi kita, demi keuntungan pribadi kita, bahkan ya demi untuk mendapatkannya, kita melakukan kejahatan, kita melanggar hukum, kita melanggar kebenaran ya. Nah, melanggar moral kehidupan ya. Udah gitu setelah kita dapatkan ya, itu adalah untuk kesenangan pribadi kita. Ingat, yang datang bukanlah pahala, tetapi hutang karma. Ingat ya, hutang karma lah yang harus Anda emban. Baik. Nah, 害人害己切莫为真假是非自明选. Nah, jadi beliau mengatakan bahwasannya jika hal tersebut bisa melukai diri Anda sendiri, bisa melukai orang lain, ya, janganlah pernah Anda lakukan. Ya, jangan pernah Anda lakukan. Kemudian ingat ya, harus bagaimana? Harus bisa membedakan mana yang sejati, mana yang palsu, mana yang benar, mana yang salah ya. Saya yakin bahwasanya kita semua orang memiliki arifan untuk membedakan ya yang sejati, yang palsu, yang benar dan yang salah ya. Karena hati nurani kita itu memiliki kearifan untuk membedakannya. 不偏不倚，良知换，天心仁义顺行前. Ya, jadi waktu kita melakukannya ya janganlah menyimpang ya, haruslah ya sesuai dengan jalan kebenaran ini, haruslah sesuai dengan dharma kebenaran ya. Dengan demikian barulah bisa menimbulkan hati nurani kita, dan jalanlah ya jalan yang kita jalani ini ya, apa yang kita lakukan ini harus sesuai dengan ya keinginan hati kita dan keinginan langit ya. Ingat, keinginan kita jika tidak selaras dengan langit, ya, tidak selaras dengan langit, itu tidak akan lancar, ya, tidak akan lancar, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, itu harus sesuai dengan keinginan langit, ya, maka langit pasti akan membantu kita. Lanjut lagi, 学人学艺，怀大爱，恭谨谦和，君自勉. Nah, jadi ya, Changsu tadi meminta kita untuk belajar kemanusiaan dan kesetiakawanan ya, memiliki cinta yang universal. Ingat, cinta ya, cinta itu bukanlah hanya cinta pada eh,
pada pasangan kita, pada keluarga kita, atau pada orang-orang tertentu. Tapi cinta yang universal itu adalah kasih sayang yang tanpa membeda-bedakan. Sehingga kita harus memiliki kasih sayang kepada seluruh makhluk hidup. Ingat, bukan hanya pada manusia, tapi juga pada hewan ya, dan pada benda ya, pada benda. Kemudian juga harus sopan, waspada, dan ramah, dan terus ya mendorong diri kita untuk menjadi budiman. 传说大帝慈悲 mengatakan bahwasanya mo tao shan xiao er bu wei, yang shan in de zi pei yan. Jangan karena kebaikan itu kecil ya, sehingga Anda tidak melakukannya ya. Ingat, hal kecil pun ya, kebaikan yang sangat kecil pun itu pasti akan mendatangkan pahala. Contohnya ada seorang biksu kecil ya, gurunya memiliki kemampuan dharma yang sangat kuat, sehingga meramalkan bahwasanya hidupnya tidak lewat dari 7 hari. Jadi sehingga dia mengatakan kepada muridnya ya, eh, kamu pulanglah menjenguk keluargamu ya. Saya izinkan kamu libur selama 7 hari. Setelah 7 hari berlalu kamu boleh pulang. Ya, jadi biksu kecil ini dengan senang hatinya dia kembali pulang ke rumahnya ya. Dan 7 hari berlalu dia balik lagi ya bertemu dengan gurunya dan bilang pada guru, guru saya pulang ya. Sang guru terkejut. Kenapa terkejut? Karena menurut perhitungan gurunya 7 hari dia sudah meninggal, tidak mungkin pulang lagi ya, kan begitu. Kenapa biksu ini bisa pulang? Sang guru juga bingung ya, sang guru juga bingung. Nah, sehingga dia bertanya, dalam perjalanan kamu pulang ke rumah sampai kembali lagi selama 7 hari ini, hal apa yang pernah kamu lakukan? Dia bilang, tidak ada guru, saya tidak melakukan apa-apa, katanya gitu ya. Jadi sang guru berkata, coba kamu pikirkan dengan sebaik-baiknya. Jadi dia berpikir, oh ya ada guru, pernah ya sekali dalam perjalanan pulang ke rumah, karena hujan deras, ya karena hujan deras, saya melihat sekelompok semut yang tergenang air karena banjir ya, sehingga mereka tergenang air dan hampir mati. Kemudian karena saya tidak tega, saya mengambil selebar daun, kemudian saya letakkan supaya mereka bisa ya beristirahat di daun tersebut. Ya, tahukah Anda? Karena hal kecil tersebutlah ya, si biksu kecil yang seharusnya meninggal dalam 7 hari, dia tidak jadi meninggal dan usianya bertambah ya, bertambah. Nah, di situ ya hal kecil pun bisa ya menyelamatkan nyawa seseorang ya, karena kebaikan kecil itu juga ada pahalanya. Seperti pepatah Indonesia mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Jadi melakukan kebaikan itu ya meskipun sedikit tapi lama-lama pahalanya juga akan menjadi banyak. Sebaliknya begitu juga dengan mo dao e xiao shuo wu fang huai le xin zhi zhu zui tian. Nah, jangan karena kesalahan kecil ya, kemudian kita lakukan ya. Nah, ingat itu bisa merusak hidup Anda ya, malah menambah dosa. Seperti ada seorang terpidana mati ya. Sebelum dia dihukum mati, dia memiliki sebuah keinginan. Ya. Keinginan terakhirnya adalah bertemu dengan mamanya. Sehingga ya sipir penjara memanggil mamanya untuk bertemu dengan terpidana mati ini. Begitu melihat mamanya, dia langsung menggigit telinga mamanya sampai putus. Ya. Jadi semua orang terkejut melihatnya. Kenapa dia begitu berbuat begitu pada mamanya? Dia mengatakan dia sangat membenci mamanya. Kenapa? Karena dia mengatakan, sewaktu dia masih kecil, ya, jika pada saat itu di saat dia melakukan kesalahan pada saat itu ya mamanya menghukumnya, menasehatinya ya dan memperbaiki memintanya untuk merubahnya. Hari ini dia tidak akan menjadi penjahat katanya. Tapi justru karena pada saat dia masih kecil, pada saat dia melakukan kesalahan, ya mamanya menganggap anak kecil ya biasa gitu ya, sehingga membuat dia merasa bahwasannya itu bukanlah sebuah kejahatan. Sehingga setelah dia tumbuh dewasa, dia menjadi terbiasa dengan melakukan kejahatan tersebut ya. Jadi bagi kita yang memiliki anak di rumah yang masih kecil ya, jangan karena anak kecil ya kita biarkan ya, masih kecil lah, nanti udah besar dia bisa ngerti sendiri ya. Jangan ya, harus kita bimbing ya, harus kita bimbing, kita arahkan ya. Jadi waktu kecil di saat dia melakukan kesalahan, contohnya
Contohnya ya, berbohong gitu ya, ataupun mengatakan kata-kata kotor. Nah, kita harus langsung ya mengingatkannya bahwasanya itu salah ya. Jadi ada sebagian orang tua yang anaknya kecil-kecil sudah bisa cakap kotor ya. Dia malah tertawa, anakku kecil-kecil sudah bisa cakap kotor ya. Jangan ya, karena dia akan menganggap bahwasanya itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena orang tua saya tertawa pada saat melakukannya ya, sehingga menimbulkan persepsi salah ya, dan itu akan merusak ya arah kehidupan dari si anak ya. Jadi harus segera kita bimbing ya, dan kita arahkan ke arah yang benar. Kemudian ya kita lanjutkan, 人人且参大智慧，正道上行，免忧烦. Nah, jadi dari wejangan ya, dari eh, apa yang sudah disampaikan oleh Chang Sheng tadi ya, itu memiliki makna yang sangatlah mendalam ya. Sehingga kita harus ya mendalami makna yang ada di dalamnya ini ya. Jadi dengan mendalaminya, baru kita bisa berjalan di jalan yang benar ya. Dan dengan begitu maka kekhawatiran ya itu akan menjauhi diri kita. Nah, kita lanjutkan ya. 孝悌之家，立身正，忠诚信实无欺嘛. Nah, tadi juga mengingatkan kita ya bahwasanya kita harus melakukan apa? Kita harus berbakti pada orang tua. Kita harus menjalankan persaudaraan ya dengan sesama saudara kita, baik kakak kita ataupun adik kita ya. Jadi kita harus ya menjadi teladan yang baik, yang benar ya, dengan menunjukkan perilaku yang benar di dalam keluarga kita. Sehingga kita harus setia, kita harus tulus, jujur, dan kita tidak menipu. 人人有个大慈悲，人民爱物，且兼善. Nah, tadi mengingatkan bahwasanya kita setiap orang itu adalah welas asih ya. Kita welas asih. Nah, kewelas asihan kita itu jangan hanya pada objek tertentu saja ya, tetapi harus kepada semua makhluk hidup ya. Jadi jangan pernah Anda mengatakan Anda baik hati kalau Anda masih menyakiti makhluk lain melalui mulut Anda ya. Jadi diharapkan ya kita tunjukkan kewelas asihan kita tunjukkan rasa sayang kita pada semua makhluk yang ada ya, dengan mengurangi konsumsi daging ya. Kemudian juga kita berbanyak melakukan kebaikan. Nah, 念念存善，言行善，善因善果得圆满. Nah, kebaikan itu bisa kita lakukan dalam bentuk pikiran, tutur kata, dan perilaku. Kenapa tadi mengingatkan kita harus memiliki pikiran yang baik ya? Karena ya, ingat, tutur kata dan perilaku kita itu muncul setelah ada pikiran. Karena saya berpikir saya ingin mengatakan perkataan ini, barulah kita bisa berucap. Saya berpikir saya ingin melakukan hal ini, kita bisa melakukannya. Sehingga kita harus punya pikiran yang baik. Contohnya ya, pikiran yang baik ya. Contohnya saya mengatakan, Kue Cheng hari ini ya, yang pria sangat ganteng, yang wanita sangat cantik. Saya bisa berkata begitu karena saya berpikir bahwasanya Anda ganteng, bahwasanya Anda cantik, kan begitu ya. Barulah saya bisa berkata demikian. Begitu juga dengan perilaku. Sehingga tadi mengingatkan kita bahwasanya pikiran kita itu harus senantiasa dipenuhi dengan kebaikan. Dan ingat, jika kita menanam bibit yang baik, maka buah yang baik juga yang akan kita terima. Ya, kita lanjutkan. 望重宝宝且勉励，提升自我，勇敢前. Nah, dilihat di sini Tati memanggil kita dengan Pau ya. Dia beliau berharap semua bayi ya, bayi-bayi sekalian ingat untuk menyemangati diri Anda sendiri supaya Anda bisa semakin baik lagi. Nah, di sini sangat beruntung ada beberapa qianxian yang dipanggil ya. Salah satunya itu adalah Guo Cheng. Guo Cheng 心智勇提起，洗手血液，握机缘，有幸闻得佛妙法，大路坦荡报道前. Kita harus ya berani memegang cita-cita kita ya. Jadi ya, kita harus
memiliki cita-cita ya, kemudian kita menghargai waktu ya, menyayangi waktu dengan menggenggam kesempatan ini ya. Jadi kita beruntung ya hari ini bisa mendengarkan Dharma Buddha ya, maka kita harus menggenggam erat Tao Agung ini, kemudian kita berjalan di jalan pembinaan ini. 大声听理，是杰西，良知且守，智慧起. Nah, Tasen ya itu adalah nama seseorang. Tasen ya, dia bisa ya setelah mendengar Dharma, dia bisa memahaminya dengan sendirinya ya, sehingga dia memiliki kearifan yang begitu tinggi. Itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jadi hati nuraninya harus dijaga dengan sebaik-baiknya. 那名人当人怀大义，佛言且喜怀慈义。若要宽心学放下，心切不宜境界趋. Nah, jadi mingrun ya, mingrun harus menjalankan kemanusiaan dan memiliki rasa setia kawan. Begitu juga dengan kita, bukan hanya mingrun saja ya. Kita juga harus menjalankan kemanusiaan dan rasa setia kawan ini. Dan kita hari ini juga berjodoh dengan Dewa Buddha ya. Kita berjodoh dengan Dewa Buddha, cara kita menghargai jodoh kita ini adalah dengan kewelas asihan kita. Jadi kita munculkan rasa welas asih kita. Kalau kita ingin tenang, ingin hati kita lega ya, kita harus bisa melepaskan ya. Kemudian harus rajin ikut kelas mingguan, yaitu setiap hari Jumat malam pukul 7.30 malam ya, dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat ya, dengan penuh semangat. Karena kita sudah memilih jalan ini, kita harus dengan semangat terus berjalan di jalan ini. 美君当有妙智慧，兼善人我，有爱心，推己及人，理行进，学佛学圣是本心. Nah, Meijun ya, begitu juga kita ya. Jika kita memiliki kearifan ya, kita harus bisa memberikan ya, menggunakan kearifan kita ini ya untuk memberikan kebaikan kepada seluruh ya makhluk ya dengan hati yang penuh dengan cinta kasih ya. Jadi bukan hanya kita lakukan sendiri, tapi kita juga mengajak orang lain untuk bersama dengan kita untuk menjalankan kebaikan ini ya. Begitu juga kita harus mengikuti kelas reguler setiap Jumat malam ya, karena di kelas reguler inilah kita bisa belajar lebih banyak lagi dharma kebenaran, kita bisa belajar lebih banyak lagi kearifan dari para dewa Buddha, para suci ya, dan kita juga bisa mencontoh ya, meneladani mereka ya. Dengan begitu barulah kita bisa lebih lagi mengenal hati nurani kita. Baik, karena keterbatasan waktu ya, jadi sampai di sini Hoshe menjelaskan secara singkat wejangan dari Changsheng Tati. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi begitu juga Tati mengatakan Jin Yan Yi Duan Gao Ci Chu, Ci Mu Shou Xi Li Fo Tan Heng Heng Tui ya. Jadi sampai di sini perkataan yang beliau sampaikan ya, wejangan yang beliau sampaikan ya, beliau pamit kepada Ibunda Suci untuk meninggalkan wihara dan toy ya, beliau mundur meninggalkan wihara ya. Jadi semoga wejangan dari Changsheng Tati ini ya bisa kita gunakan ya, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa ya berjalan di jalan kehidupan yang benar dan memiliki kehidupan dengan hakikat yang sejati ya, dan memiliki masa depan yang cemerlang. Jika ada kata-kata yang salah, Hoshe mohon ampunan dari para dewa Buddha, Hoshe mohon bimbingan dari para pandita, dan Hoshe mohon pengertian dari Anda semua. Sisi